Di Ciwangun Indah Camp, para anak jalanan dikumpulkan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan, tujuannya yaitu untuk membangun karakter para anak jalanan, agar mereka paham bahwa yang mereka lakukan selama ini salah. Tentunya ini sebuah pembinaan sederhana namun tepat sasaran. Ya, ini kan program dari Dinas Sosial yang bertujuan bagaimana pada akhirnya, khususnya pada posisi anak jalanan, kita ingin merubah mindset mereka, kita ingin merubah pola pikir mereka dengan melaksanakan kegiatan karakter building yang dengan tag yang tadi, aku belajar, aku pintar, aku juara. Sehingga kita berharap bahwa output atau outcome yang dihasilkan pada program ini, selain pada akhirnya dia juga bisa merubah pola mental dan pola hidup, artinya dia juga ada proses pembelajaran. Kita mencoba memberikan proses edukasi terhadap anak jalanan ini yang hari ini rencananya akan diikuti oleh sebanyak 100 orang anak jalanan dari 12 RPA atau Rumah Perlindungan Anak. Ya, harapan nanti kan gini, kita berharap ini itu tidak semata-mata mereka tapi juga mereka berharap bisa menularkan gitu ya, hasil yang memang sudah dilakukan kurang lebih nanti selama 2 hari 3 malam ya Pak Sep ya. Artinya bisa menjadi trigger, bisa menjadi mentor kepada teman-temannya gitu, bahwa hasil karakter building ini kita berharap bisa ditularkan sehingga nanti bisa secara estafet diberikan kepada teman-teman yang ada di jalanan gitu. Kita memahami memang pada dasarnya juga menjadi persoalan mendasar, hal-hal menyangkut persoalan sosial, tapi tetap kita berupaya sehingga pada akhirnya persoalan jalanan ini bisa kita atasi dengan memberikan pembekalan-pembekalan dari sisi edukasi yang memang nanti malam sampai malam Senin akan kita lakukan di salah satu tempat di Kabupaten Bandung. Yang jelas kan gini, nanti kan ada kalau pada persoalan anak dan ini ada dua objek, selain pada orang tuanya kepada si anaknya. Tetap saja bahwa kami akan melakukan koordinasi dengan Rumah Perlindungan Anak yang memang selama ini mengakui bahwa mereka menjadi binaan tersebut. Tinggal nanti kalau memang anak tersebut masih ada di jalan, tinggal kita tarik, kita asesmen anak Anda ini di Rumah Perlindungan Anak yang mana gitu. Kita panggil pengurusnya, kita jelaskan bahwa kan mereka sudah komitmen kepada kita bahwa minimal tidak ada lagi anak jalanan yang memang berkenan di jalan gitu. Ataupun kalau memang mereka masih membantu jalan kan tinggal rentang waktunya. Karena memang selama ini 6-7 jam ya, jangan terlalu, kita bukan mengontrol, tapi waktu untuk di jalan itu jangan terlalu sering. Ya makanya kan nanti satu kita evaluasi. Artinya kan nanti kita apakah memang kalau ini katakanlah menjadi program yang awal yang kita lakukan gitu. Karena kan selama ini mungkin sifatnya outbound. Nah, kita melihat bisa nggak dengan proses yang dilakukan pada hari ini berupa karakter building dengan tag aku belajar, aku pintar, aku juara. Kalau ini memang bisa memberikan perubahan yang signifikan, pasti akan kita lanjutkan. Sehingga tadi secara perlahan dengan sistematis anak-anak dari ini akan semakin berkurang di jalan. Ya banyak sih ya, apakah tadi pembinaan mental, kemudian juga bagaimana soliditas, kemudian juga pembentukan kelompok dan sebagainya, sehingga mereka merasa menjadi satu kesatuan gitu. Kan kalau ini kan nanti enak, artinya kan kalau mereka sudah memiliki visi yang sama, ide yang sama, bagaimana pada pembinaan sosial ini akan lebih mudah bagi kami bagaimana penanganan anak jalanan itu. Hari ini kita baru pada 100 anak dari 12 RPA ya. Di Kota Bandung ada 18 RPA. Tapi untuk tahun ini karena kita dari sisi anggaran, kita coba dulu pada 12 RPA. Kalau ini berhasil, nanti mungkin ke depan akan menjadi program rutin yang setiap tahun bagaimana karakter building kepada anak jalanan ini akan terus kita lakukan. Sehingga yang tadi kita harapkan outcome-nya bagaimana mereka bisa merubah mindset, merubah perilaku dan merubah juga habit mereka sehingga nanti tidak ada lagi anak-anak jalanan yang ada di jalan gitu ya. Artinya kan gini, khusus kepada anak jalanan, yang tadi saya katakan kemarin pada sekitar medio Mei Juni kalau nggak salah ya, pertama kepada jalanan kita berikan outbound ya di salah satu tempat di Jawa Barat. Kemudian setelah anak-anak jalanannya kita bina lagi Rumah Perlindungan Anaknya tetap juga. Artinya kan di sana bagaimana pada akhirnya pendekatan yang kita lakukan gitu. Pertama yang tadi bagaimana perubahan pendekatan secara persuasif kepada anak jalanan, kemudian juga bagaimana si Rumah Perlindungan juga kita berikan pembinaan bahwa ini juga menjadi bagian tanggung jawab mereka gitu. Itu bagaimana membuat Bandung ini juara dengan meminimalisir anak-anak jalanan berada di jalan.
Sesampainya di lokasi, para anak jalanan dikumpulkan di sebuah aula untuk diberi pengarahan. Para anak jalanan diberi tausiah oleh Kementerian Agama untuk memupuk mental dan jiwa spiritual agar mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah diberi tausiah, para anak jalanan kembali diberi pengarahan dan informasi tentang seputar kegiatan yang akan dilaksanakan. Mulai dari pembagian regu, pembagian tenda tempat penginapan para anak jalanan selama kegiatan berlangsung. Para anak jalanan yang datang hari itu terlihat sangat antusias dengan berbagai kegiatan yang akan mereka hadapi. Semangat yang luar biasa adalah satu tanda kecil untuk satu perubahan. Inilah usaha Dinas Sosial Kota Bandung yang cepat tanggap dalam menangani para anak jalanan ini. Harapan besar Dinas Sosial Kota Bandung setelah acara ini selesai, ke 100 anak jalanan ini tidak lagi turun ke jalan dan membawa anak-anak yang lainnya agar tidak lagi turun ke jalanan. Setelah dibagi tiap regu dan tenda untuk menginapnya, para anak jalanan dikumpulkan kembali ke aula untuk mendengarkan pengarahan dari Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung, yaitu Medi Mahendra. Medi Mahendra memberikan pengarahan kepada 100 anak jalanan serta meminta kerjasamanya kepada Rumah Perlindungan Anak Kota Bandung dan para pembimbing para anak jalanan agar selalu berkoordinasi sehingga penanganan anak jalanan ini akan cepat terselesaikan. Kami dari Dinas Sosial Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan character building bagi anak-anak yang selama ini terindikasi masih sering kali melakukan aktivitas di jalanan. Kerjasama Dinas Sosial bersama dengan beberapa rumah pelindungan anak yang ada di Kota Bandung, tujuannya tidak lain adalah untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk tidak lagi melakukan aktivitas di jalan. Pelaksanaan kegiatan character building ini tidak lain adalah sebagai upaya untuk membangun motivasi dan semangat kepada anak-anak untuk mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa suatu saat nanti mereka akan menjadi generasi-generasi hebat yang akan memberikan warna terhadap negara, bangsa, dan tentunya juga diharapkan mereka akan menjadi generasi-generasi yang memiliki mental dan semangat untuk menjadi generasi-generasi yang diharapkan oleh bangsa ke depan. Dan pelaksanaan kegiatan character building ini dilaksanakan melalui aktivitas kegiatan program yang dicanangkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, dan ini merupakan agenda kegiatan rutin yang kita lakukan setiap tahun. Dan mudah-mudahan saja bahwa aktivitas kegiatan ini juga bisa sedikit banyaknya mengeliminir munculnya fenomena anak-anak yang sering kali beraktivitas di jalanan. Dan kita berharap bahwa dengan kerjasama Dinas Sosial dengan seluruh rumah perlindungan anak, diharapkan ke depan bahwa kerjasama ini betul-betul mampu meyakinkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandung pada gilirannya nanti mereka tidak lagi melakukan aktivitas di jalan, dan pada intinya mereka juga menjadi generasi yang diharapkan oleh bangsa ke depan. Jadi pola pembinaan yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, bahwa dalam beberapa waktu yang lalu kami Dinas Sosial Kota Bandung juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan keterampilan kewirausahaan bagi orang tua yang terindikasi masih juga mengeksploitasi anak-anaknya untuk senantiasa mencari nafkah di jalan. Sehingga diharapkan melalui program yang terintegrasi antara orang tua dan anak, diharapkan ke depan bahwa fenomena anak yang seringkali turun di jalanan Kota Bandung ini semakin hari semakin berkurang. Tentunya dengan kehadiran dari kawan-kawan, para aktivis sosial yang sekarang ini tergabung di Rumah Perlindungan Anak, ini menjadi jembatan komunikasi pemerintah melalui Dinas Sosial untuk bisa mengketutularkan berbagai informasi kepada orang tua yang masih terindikasi mengeksploitasi anaknya untuk turun ke jalan mencari nafkah. Sehingga diharapkan dengan adanya program-program kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan seluruh stakeholder, terutama para penggiat sosial di tengah-tengah masyarakat, mudah-mudahan ke depan kesadaran para orang tua untuk tidak lagi menyuruh anak-anaknya turun ke jalan mencari nafkah itu bisa berkurang. Alhamdulillah dari beberapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, karena kita melaksanakan aktivitas kegiatan ini setiap tahun secara rutin kita laksanakan, beberapa anak-anak yang masih beraktivitas di jalan yang telah mengikuti, yang setelah diikutsertakan dalam program pelatihan keterampilan maupun juga program-program pendampingan, terlebih lagi dengan program
program PKSA ya, program kesejahteraan sosial untuk anak, itu juga alhamdulillah tidak ada anak-anak yang sekarang ini boleh jadi tidak memiliki sebuah harapan, karena untuk mereka memperoleh harapan mereka menjadi generasi hebat melalui program-program pendidikan yang kita berikan bantuan pendidikan kepada mereka, diharapkan tidak lagi ada alasan mereka untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Ya, jadi pesan yang ingin kami sampaikan khususnya buat anak-anak yang sekarang ini diikutsertakan dalam program character building, khususnya yang kita proyeksikan kepada anak-anak yang masih beraktivitas di jalan, diharapkan setelah mereka nanti selesai mengikuti kegiatan ini, mereka juga akan menjadi agent atau menjadi trigger bagi pemerintah, terutama untuk bisa mengetuk-tularkan informasi kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya yang masih beraktivitas di jalan, untuk mengurangi aktivitas mereka di jalan, atau syukur-syukur juga mereka bisa berhenti beraktivitas di jalan. Dan tentunya diharapkan melalui kegiatan serupa ini ke depannya juga bahwa ada kesadaran dari seluruh warga masyarakat bahwa mereka adalah anak-anak kita. Diharapkan juga keikutsertaan lalu juga peran serta aktif dari seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk sama-sama memikirkan keberadaan mereka ke depan, karena bagaimanapun juga mereka adalah anak-anak kita, harapan-harapan kita ke depan, dan mudah-mudahan mereka menjadi generasi-generasi yang hebat di kemudian hari. Di hari kedua, para anak jalanan melakukan serangkaian kegiatan yang sudah disiapkan. Di antaranya program season dari character building yang dilakukan 2. Selanjutnya, setelah melakukan beberapa kegiatan menjelang malam, para anak jalanan melakukan sholat bersama, lalu diberi kajian islami serta tanya jawab seputar kajian yang diutarakan. Semakin malam, para anak jalanan semakin antusias dengan berbagai acara yang telah disiapkan, dan tibalah sambutan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung. Setelah itu, Dinas Sosial Kota Bandung memberikan seragam sekolah secara simbolis kepada para anak jalanan yang bersekolah. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang akan terus dilakukan selama masih ada anak jalanan ataupun yang terindikasi turun ke jalan. Makanya Dinas Sosial Kota Bandung bersama dengan Rumah Perlindungan Anak untuk terus melakukan program pembinaan anak terlantar. Program pembinaan anak terlantar ini salah satunya ialah pengembangan bakat dan keterampilan para anak jalanan. Makanya Dinas Sosial Kota Bandung mengadakan camping ground di Ciwangun Indah Camp ini, agar para anak jalanan bisa memunculkan pemahaman dan membangun motivasi untuk tidak turun ke jalan lagi. Selain itu, Dinas Sosial Kota Bandung berharap agar masyarakat Kota Bandung khususnya bisa turut serta mensosialisasikan program Dinas Sosial tentang anak jalanan. Diharapkan masyarakat tidak memberikan donasi kepada anak jalanan, namun lebih disarankan untuk menyerahkan ke lembaga yang berwenang menangani. Misalnya yayasan, LSM, dan RPA, karena pengalokasiannya akan lebih terarah dan tepat sasaran tentunya. Sekarang ini sedang mengikuti capacity building yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.
Saya sangat senang sekali bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini yang diadakan oleh pemerintah Kota Bandung. Kami sangat senang sekali dan bangga karena Dinas Sosial Kota Bandung telah peduli dengan kami sebagai RPA yang di masyarakat, tentunya menangani anak-anak yang memang bermasalah di jalanan maupun anak-anak terlantar untuk memberikan hak-hak terbaiknya di kehidupannya. Kemudian dengan adanya capacity building ini, anak-anak saya harap dan kemungkinan besar anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang mampu berubah perilaku dan mindset di dalam pergaulan sehari-hari. Dan saya ingin sekali bahwa capacity building ini sering dilakukan oleh kami, Rumah Perlindungan Anak, yang tentunya bisa kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung untuk mengadakan setiap tahunnya ya untuk pembinaan anak-anak seperti ini melalui kami, Rumah Perlindungan Anak. Rumah Perlindungan Anak akan menekankan kepada orang tua bahwa anak sejak lahir itu mempunyai hak. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, dan hak bermain. Dan ini kebanyakan orang tua tidak mampu karena keadaan dan juga mungkin SDM kembali lagi ya kepada orang tuanya. Tetapi kami sebagai orang RPA akan terus menggalakkan pendampingan di dalam keluarga-keluarga untuk lebih baik lagi mengasuh anak-anaknya tidak kembali ke jalanan. Karena apa? Kami sudah mengadakan bantuan-bantuan terhadap keluarga, tentunya dari Dinas Sosial juga, melalui pemberdayaan orang tua untuk hidup lebih baik, lebih layak lagi, sehingga anak-anak tidak dieksploitasi lagi ke jalanan. Oh ya, perasaan saya mengikuti acara hari ini, saya merasa sangat senang karena saya dapat bermain lagi bersama rekan-rekan semuanya, dapat menambah wawasan lagi, dapat menambah juga ilmu pengetahuan dan banyak lagi manfaatnya. Pernah sekitar 1 tahun di jalanan, itu seperti mengikuti teman itu ya seperti mengamen, juga pernah melakukan objek payung, itu menjual rokok juga pernah di jalan-jalanan. Itu awalnya saya masuk ke situ itu karena masuk ke jalan itu karena saya diajak oleh teman-teman awalnya. Juga saya itu diajak teman-teman, kemudian saya suka karena saya mendapatkan uang juga waktu itu. Nah, di situ saya merasa senang. Ya, yang saya dapetin di acara kali ini itu ya kalau mengenai bagaimana cara kita itu menyikapi alam ini, kemudian kebersamaan juga dapat, ilmu, pendidikan, spiritual, agama. Setelah itu kebersamaan rekan-rekan juga banyak, saya mempunyai kenalan banyak, jadi saya dapat berbaur dengan semuanya. Oke, kami dari tim AMG, kami adalah tim fasilitator untuk kegiatan program karakter building untuk anak jalanan Kota Bandung. Selama 3 hari ini kami memberikan program-program pelatihan dari mulai motivasi building, karakter building, begitupun ada beberapa game dibuat 3 season di hari Sabtu ini. Dari mulai hiking, treasure hunt, team building. Dan untuk di kegiatan di malam hari, kita mengadakan program untuk jurit malam dan acara renungan dengan ditutup dengan api unggun. Lumayan seru untuk menggali karakter dari teman-teman yang dikelola oleh 10 RPA ini yang notabene-nya adalah anak jalanan. Mereka yang biasanya berkehidupan bebas. Bebas dalam artian di sini mereka tidak ada aturan, disiplinnya mereka diatur oleh sendiri. Di program kami setiap pagi kita harus ada warning call, membangunkan mereka untuk senam pagi dengan karakter-karakter mereka yang biasa bandel, susah diatur. Dan di program 3 hari ini mereka harus ikut aturan kami. Jadi mau tidak mau mereka harus mendisiplinkan diri. Jadi tingkat kesulitan yang kita dapat adalah ketika mereka terlalu terlena dengan dunianya yang dibawa ke dalam program kami, sehingga kami harus mengubah pola-pola keseharian mereka di program ini.